Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib bin Zaid merupakan sahabat Ansor yang memeluk Islam pada masa awal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yakni pada Baitul Aqobah kedua. Saat itu ia hadir di Mina di Bukit Aqobah bersama kedua orang tuanya, Zaid bin Ashim dan Nusaibah binti Ka'ab. Merupakan pahlawan wanita yang Islam yang lebih dikenal dengan nama Ummu Umaroh. Bisa jadi sebelumnya mereka telah memeluk Islam di Madinah lewat dakwah sahabat Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair, dan mengukuhkan keislamannya di hadapan Nabi pada Baitul Aqobah kedua tersebut. Seperti umumnya sahabat pada masa awal, Habib membangkitkan dan membaktikan hidupnya untuk berjuang membela dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Arab. Pada perang Uhud ia berjuang bahu-membahu dengan ibunya Nusaibah dan beberapa sahabat lainnya dalam menghadang serangan kaum kafir Quraisy yang mengarah pada Nabi. Saat itu keadaan beliau sangat kritis karena terjatuh dalam lubang dan dalam keadaan terluka. Tetapi kisah paling menarik dalam kehidupannya adalah ketika Musailamah al-Kadzab mengangkat dirinya sebagai nabi, sebagai sekutu dari Nabi Muhammad SAW dalam kenabian. Musailamah adalah seorang tokoh Bani Hanifah dan Yamamah. Ia mempunyai kekuatan pasukan perang yang ditakuti oleh kabilah Arab lainnya. Sebelum dipegang Musailamah, pemimpin Yamamah adalah Khuzzah bin Ali. Nabi pernah mendakwai Khuzzah untuk memeluk Islam. Sahabat Salid bin al-Amiri yang membawa surat dakwah Nabi diterima dengan baik dan ramah oleh Khuzzah. Ia bersedia memeluk Islam sesuai ajakan Nabi, tetapi mengajukan syarat untuk berbagi kekuasaan. Ia mengirim surat balasan tersebut dan memberikan berbagai macam hadiah bagi Nabi. Tetapi Nabi tidak menanggapi Khuzzah. Ketika Nabi dalam perjalanan pulang dari Fathul Makkah, beliau mendengar kabar kematian tentang Khuzzah dari malaikat Jibril. Beliau memberitahukan kematian Khuzzah kepada para sahabat, kemudian bersabda, "Dari Yamamah ini akan muncul seorang pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Dia akan menjadi pembunuh sepeninggalku." Ketika ada yang bertanya tentang siapa yang dibunuhnya, Nabi bersabda, "Kalian dan teman-teman kalian yang akan dibunuh." Pengakuan Musailamah sebagai Nabi dan Rasul tersebut ternyata dapat dukungan cukup besar, khususnya dari pasukannya dan para penduduk Yamamah. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia melakukan penyebaran kebohongannya tersebut dan memaksa beberapa orang untuk mempercayainya. Jika menolak, mereka akan mengalami teror dan penyiksaan yang tak terkira. Dan puncak kedurhakaannya adalah ketika ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad untuk menuntut hak kenabian dan kekuasaan karena merasa berserikat dalam kenabian. Bahkan dengan kurang ajarnya ia menulis dalam awal suratnya, yaitu dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Nabi SAW mengirim surat balasan kepada Musailamah untuk membuka kedok kebohongannya dan agar menghentikan provokasinya kepada masyarakat Arab. Dan pilihan Nabi untuk membawa surat tersebut jatuh kepada Habib bin Zaid. Habib tahu betul resiko apa yang akan dihadapinya jika bertemu dengan Musailamah dalam menyampaikan surat Nabi. Tetapi baginya, resiko tersebut tidak ada bedanya dengan menerjuni berbagai pertempuran yang selama ini dilakukannya bersama beliau dan para sahabat lainnya. Justru kesyahidanlah yang selalu didambakannya. Karena itu dengan tegar dan semangat baja dibawalah langkahnya menuju tempat kediaman Musailamah di Yamamah dengan membawa surat dari Rasulullah. Sesungguhnya telah menjadi etika umum saat itu, seorang utusan tidak boleh dilukai dan dibunuh, semarah apapun kepada mereka dan pada pengirimnya.
kecuali jika ia juga menjadi mata-mata. Tetapi Musailamah memang penipu yang licik dan sombong, yang tidak lagi menghargai etika dalam hubungan antar bangsa dan kabilah. Ketika Habib menyerahkan surat dari Nabi, Musailamah membaca dan angkuh, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Habib dan menyiksanya tanpa peri kemanusiaan. Keesokan harinya Musailamah mengumpulkan rakyat Yamamah dan para pendukungnya seperti ketika ada peristiwa dan pertemuan penting. Ia berpikir, setelah siksaan demi siksaan yang ditimpahkan kepada Habib, tentunya ia akan berubah pikiran dan bersedia mengakui kenabian dirinya. Dan ia ingin menunjukkan hal itu kepada rakyat Yamamah untuk mengokohkan kedudukannya sebagai nabi. Setelah rakyat Yamamah berkumpul mengitari suatu panggung yang disiapkan, Habib, yaitu utusan Rasulullah, kemudian didatangkan. Masih jelas terlihat bekas-bekas siksaan di tubuh Habib. Wajahnya tampak lesu dan patah semangat, seakan-akan ia telah menyerah dan patah semangat. Musailamah, si nabi bohong ini sangat gembira. Ia melihat penampilan Habib tersebut. Ia sudah sangat kepedean dan percaya diri bahwa rencananya akan berhasil. Ia menghadap kepada Habib dan berkata, "Wahai Habib, apakah engkau mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah?" "Benar," kata Habib dengan lantang. "Saya mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Musailamah berkata lagi, "Dan engkau mengakui juga bahwa aku, Musailamah, adalah utusan Allah?" "Apa?" kata Habib, seolah ia sebagai orang yang tuli. Ia berkata, "Apa? Aku tidak mendengar apapun yang kau bicarakan." Saud Habib. Wajah Musailamah menjadi merah padam dan marah, tanda ia mulai membenci Habib. Tetapi ia masih mencoba mengendalikan dirinya. Sekali lagi ia berkata, "Wahai Habib, apakah engkau mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah?" "Benar, saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah," kata Habib. Dan ketika Musailamah berkata lagi untuk kedua kalinya, "Dan engkau mengakui juga bahwa aku, Musailamah, adalah utusan Allah." Seakan-akan ia orang tuli, Habib berkata dengan lantang, "Apa? Engkau berkata apa? Aku tidak mendengar apapun yang kau bicarakan, wahai nabi palsu." Musailamah memuncak amarahnya. Wajahnya menjadi hitam. Ia memerintahkan algojonya untuk menyiksa Habib sedemikian rupa. Tetapi Habib hanya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga ruhnya naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya lah kalau Habib berpura-pura mengakuinya, tetapi jauh di dalam hatinya menolak pengakuan tersebut dan memantapkan hati atas kalimat tauhid, tentulah ia masih dimaafkan. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir, dan juga beliau pernah berkomentar tentang tawanan Musailamah. Akan tetapi keyakinan dan ketaatan Habib begitulah besar, sampai-sampai dia benar-benar tidak takut pada apapun. Kemudian berita syahidnya Habib bin Zaid ini sampai ke Madinah. Nabi mendoakan kebaikan bagi Habib, sementara Nusaibah, ibu Habib bin Zaid, langsung mengucapkan sumpah untuk melakukan balas dendam kepada Musailamah. Ia berkesempatan mengikuti perang Yamamah di masa Abu Bakar. Ia berperan serta memporak-porandakan pasukan Musailamah yang sebelumnya sempat mengalahkan pasukan Muslim. Tetapi ia tidak sempat membunuh Musailamah karena telah didahului oleh Wahsy dengan tombak mautnya yang telah membunuh Musailamah. Demikian kisah ini, semoga dapat dijadikan hikmah dan memperkuat keislaman kita dan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.